Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah online GPIA Gloria Minggu 26 September 2021. Panduan selama ibadah online, kita ikuti kebaktian seperti sedang beribadah di gereja, kita persiapkan hati dengan baik, berpakaian rapi, jika ingin bersaksi harap menghubungi host terlebih dahulu, fokus dan tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Sedapat mungkin menggunakan headset untuk mendengar lebih jelas. Jika dalam satu keluarga join dengan beberapa aplikasi Zoom, harap menjaga jarak duduk untuk menghindari feedback. Mute audio jika sedang tidak berbicara, dan selama firman Tuhan harap stop video untuk menghindari gangguan. Panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya minta Ibu Heni Ningsi untuk berdoa pembukaan. Oke. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala keberadaan kami pagi hari ini Bapak. Kami boleh ada sebagaimana ada, ya Tuhan, ini semua karena kasih, kemurahan, kebaikan-Mu saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan kami mau datang padamu, kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau pimpin, berkati jalan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan Tuhan mengurapi hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani Engkau tanpa terkecuali Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga buat jiwa-jiwa yang datang padamu pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita mau hampiri hadirat. Kita percaya bahwa Dia Allah yang ada dalam setiap langkah hidup kita. Bahwa Dia Allah yang ada dalam setiap nafas kehidupan kita. Bahwa Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Yes Lord. Setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Setiap nafas hidup kami Tuhan, setiap nafas, amin. Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau
katakan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku Tuhan. Yesus, anugerah-Mu cukup Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu Tuhan. Oh, hanya anugerah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata bahwa anugerah-Mu cukup buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yes. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa anugerah Tuhan cukup buat kita. Amin. Amin. Bahwa kebaikan Tuhan cukup buat kita. Amin. Amin. Berapa banyak kita mau bersuka pagi hari ini, Bapak Ibu saudara terkasih. Kami bersuka. Mari lambaikan tanganmu. Kita mau katakan, aku mau bersuka Tuhan buat kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Amin. Karena Tuhan, katakan, rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti luka dengan sukacita dan kain kabunku dengan
untuk setiap hari anugerah. Anugerahnya limpah bagiku. Amin. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah. Anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. 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 Dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Oh. Kami kan bersuka. Amin. Sekali lagi berapa banyak yang mau bersuka pagi hari ini? Mari bersuka cita karena Dia Tuhan pengharapan kita. Karena Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan kekuatan baru. Katakan dalammu ku temukan sukacita. dunia takkan sanggup ku berikan. Segala beban Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita. pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Katakan, oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Dialah Tuhan sukacita kita, pengharapan kita. Yes, Lord. Here we go. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita,
kita bersuka cita selamanya. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami, Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang hari ini Tuhan mendampingi setiap kehidupan kami, Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Yesus, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan Tuhan, Kau yang ku
perlindungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, kekuatan dan perlindungan dalam kehidupan kami. Kami akan terbang tinggi melewati badai saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Yes. Amin. Saya minta Ibu Heni Ningsi untuk doa firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Nyatakan kuasa Roh-Mu tetap bekerja atas setiap mereka, pakai mereka lebih lagi di dalam Tuhan. Berkati dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu indah buat kami semua. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan bagi kami di tempat ini. Berkati, urapi Bapak Dali Sutanto Tuhan, biar dia bisa menjadi saluran berkat buat kami di tempat ini. Mari Roh Kudus, bukakan mata hati pikiran pendengaran kami untuk fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Dali Sutanto. Beliau adalah National President dari Full Gospel Fellowship International yang di Indonesia yang membawahi beberapa ratus chapter. Ini luar biasa di tengah kesibukannya, satu kehormatan bagi kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Dali Sutanto. Saya persilahkan Pak Dali. Baik, terima kasih Pak Yosef. Ya Pak. Shalom, Shalom. sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Jemaat GPIA Gloria. Senang bisa berjumpa walau lewat Zoom. Dan terima kasih buat seluruh gereja GPIA, Pak Yosef dan seluruh jajarannya yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa membagi firman Tuhan dan sharing di tempat ini. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya. Saya tidak asing buat Pak Yosef, seperti sebelum kita mulai acara ini kita bincang-bincang berpuluh-puluh tahun. Saya sudah mengenal Pak Yosef. Bagaimana seorang Pak Yosef yang begitu mengasihi pekerjaan Tuhan. Secara pribadi saya juga berterima kasih. Pak Yosef sudah memberikan banyak inspirasi kepada saya. Memberikan support, baik doa dan apapun yang dilakukan untuk pribadi dan keluarga saya. Sekali lagi Pak Yosef, terima kasih banyak atas segala Sama-sama Pak Dali, sama-sama. buat saya. Oleh karena Pak Yosef yang meminta saya untuk berbicara di gerejanya Pak Yosef, saya bersedia. Tetapi saya mau memberikan informasi sedikit bahwa saya bukan seorang pendeta. Saya bukan berlatar belakang teologia. Saya hanya orang awam. Tentunya waktu saya menyampaikan firman Tuhan atau saya sharing firman di tempat ini, mohon maaf kalau ada kira-kira yang kurang pas saya sampaikan. Oleh karena saya sampaikan nanti dengan cara yang sederhana dan simpel. Sekali lagi karena saya tidak punya latar belakang teologia, saya akan menyampaikan cara-cara yang sederhana dan simpel pada pagi hari ini.
Pagi hari ini saya akan memberikan tema berbahagia. Sedikit saya memperkenalkan diri saya. Saya lahir dari kota Palu kurang lebih 61 tahun yang lalu. Dari keluarga yang sederhana. Saya dipercayakan Tuhan sekarang sebagai National President FGB MFI yang membawahi kurang lebih 8.000 members dan kurang lebih 700, hampir 800 chapter di seluruh Indonesia, Australia, New Zealand, dan beberapa negara lain. Saya sudah menikah. Terima kasih buat Tuhan. Saya diberikan seorang istri yang begitu mengasihi saya. Saya juga diberikan Tuhan harta yang paling berharga. Anak 2, menantu 2, dan cucu 4. Saya berjemaat di GBI Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, oleh karena saya melihat ini foto istri saya, anak saya 2 laki-laki dan anak mantu 2. Oke. Next, coba. Ya. Oke. Yang seperti saya katakan tadi bahwa judul pagi hari ini adalah berbahagia. Dan saya melihat banyak orang-orang tua nih. Oleh karena itu saya tambah sedikit suplemen ya, suplemen. Jadi melihat keluarga yang berbahagia seumur hidup tentu menjadi kebanggaan atau kerinduan buat kita semua. Sedikit saya highlight. Keluarga adalah surga di bumi. Ya. Karena Full Gospel nantinya pada tahun 2022 lebih fokus kepada strong family dan ministry life. Sekali lagi saya katakan, ya belum. Keluarga adalah surga di bumi. Keluarga bukan hanya bicara sehubungan suami dan istri saja, tetapi juga hubungan orang tua dan anak. Serta sebaliknya. Kita rindu melihat anak-anak kita bisa berhasil dan memiliki keluarga yang berbahagia. Nah, sedikit seperti yang saya katakan tadi, saya melihat bahwa ini banyak orang-orang tua, ya. Saya sedikit mau sharing bagaimana sikap kita sebagai orang tua. Nanti saya bicara lebih banyak sikap anak-anak terhadap orang tua. Efesus 6 ayat 4 berkata demikian. Demikian firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada 4 prinsip sederhana. Sekali lagi ini saya bilang ini suplemen aja ya, supaya nanti karena saya melihat audiensnya ini banyak orang tua nih. Ada 4 prinsip sederhana. Bagaimana kita bisa melihat kebahagiaan di dalam keluarga kita. Pertama, kita harus mengenal prinsip sumber. Sumber kita hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, prinsip sumber kita harus ketahui. Dan takut akan Tuhan harus senantiasa menyertai kita. Kedua, prinsip proses. Orang tua atau kita semua, setiap kita semua harus melalui proses. Karena proses itu pasti lebih baik daripada tidak melalui proses. Ketiga, prinsip warisan. Keempat, prinsip otonomi. Dan ini untuk orang tua ya. Nah, saya mau masuk nih sekarang. Saya mau masuk ke pembicaraan saya nih. Next slide, Pak. Bisa ya? Ya. Sekarang saya mau
saya beberapa hari yang lalu waduh ini rindu untuk berbicara tentang keluarga nih. Dan saya posisikan saya sebagai anak dan juga orang tua. Mari kita baca apa yang firman Tuhan katakan di dalam di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Judul khotbah saya adalah berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kata hormat, ya, coba next Pak. Ya, kata hormat atau bahasa Yunaninya timi, dibacanya timi ya, time atau timi, itu sesuatu yang bernilai tinggi. Ya, jadi hormat itu sesuatu yang bernilai tinggi. Hormat itu penting. Hormat itu seperti emas. Jadi nilainya itu seperti emas. Hormat juga atau timi juga bisa diartikan sebagai apresiasi, penghargaan, pemikiran yang meninggi atau meninggikan. Pemikiran yang meninggikan atau respect. Next, Pak. Ya. Juga di Webster Dictionary 1818 menyatakan menghargai, respect, memperlakukan dengan hormat dan tunduk. Selanjutnya melakukan kewajiban yang berhubungan dengan itu. Artinya hampir sama aja. Next. Nah, bagaimana kita sebagai anak berkaitan dengan kata timi, bagaimana kita belajar menghormati? Pertama, menghormati dengan hati. Ya, anak-anak harus menghormati dengan hati. Siapa yang mau, atau saya ulangi, siapa yang tahu hati manusia? Ya, siapa yang tahu hati manusia? Kadang-kadang kita nggak tahu. Di depan baik, di belakang ngedumel. Ya, kita nggak tahu sikap mereka ya. Sikap mereka itu kadang yang saya katakan tadi, kita tidak tahu hati seseorang. Kadang-kadang kita lihat di depan baik, padahal di belakang ngedumel. Bahkan nusuk dari belakang. Ya. Dari hati itu keluar kehidupan. Jadi kalau hatinya bagaimana, kehidupannya juga bagaimana. Ya, oleh karena itu kita mau menghormati orang tua dengan hati. Gak gampang memang jadi orang tua. Gak gampang. Bagaimana kita mendapatkan sikap anak-anak kita di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku mereka terhadap kita. Kadang-kadang beberapa teman-teman sharing, saya katakan memang sulit.
Karena yang tahu hati mereka persis bukan kita sebagai orang tua, tetapi diri mereka sendiri dan Tuhan yang tahu hati mereka persis. Coba kita lihat satu film ya, supaya santai aja. Saya persiapkan, Om. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸？仔，一步一步嚟，我哋一定得嘅。 But it's even harder not to love. Ba, Ma. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Baik. Dari gambaran film ini, kita sebagai anak-anak melihat yang baru saja kita lihat, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya hati mereka, tetapi percayalah bahwa bahwa orang tua kita, ya, bahwa orang tua kita mau lihat kita menjadi anak-anak yang baik dan berhasil. Dan pasti kerinduan mereka
anak-anak yang takut akan Tuhan. Kedua, bagaimana kita menghormati berkaitan dengan Timi. Kita menghormati dengan pengertian dan iman. Jadi pertama adalah menghormati dengan hati. Kedua, menghormati dengan pengertian dan iman. Kita yang memposisikan sebagai anak, kita mesti mengerti keadaan orang tua kita. Mungkin saja orang tua kita tidak seperti dulu lagi. Mungkin saja orang tua kita income-nya tidak seperti dulu lagi. Oleh karena sudah pensiun dan lain sebagainya. Kita harus mengerti orang tua kita. Dan kita harus juga bukan cuma mengerti orang tua kita, posisinya sekarang, keadaannya sekarang. Tetapi kita juga harus beriman. Karena percayalah, iman dalam pemahaman saya bisa terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kalau ada kadang-kadang kita sebagai anak tidak mampu lagi menghadapi keadaan orang tua kita, mungkin dengan berbagai macam alasan, tapi percayalah, kita taruhkan iman kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan rubah sikap orang tua kita. Coba kita lihat film yang kedua ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu.我媽係我唯一嘅親人。我細個嘅時候，佢一直都好忙。個衫洗好啦。哦，咁快嘅？係啊，趕住載我仔。哦，慢慢行喎。啊，好。只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家煩惱。無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家煩。仔，加啲飯啦。今晚返唔返嚟食飯啊？唔知啊，唔知啊。而家輪到我好忙，可以見面嘅時間就越嚟越少。Hello，媽。今年返唔返嚟過年啊？好忙啊，遲啲先傾啦。OK 啦，我唔阻你啦。過年咯，今年又唔返啊？媽，我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。Baik, terima kasih Bung Chris.
Jadi inilah baru saja kita nonton film ini bagaimana menceritakan anaknya itu baru ngerti kenapa ibunya suka bilang tambah nasi. Supaya apa? Supaya bagaimana bisa anak ini orang tua suka anaknya lebih banyak, bisa bersama-sama. Bisa bersama-sama, bisa bercakap-cakap, bisa sharing, dan lain sebagainya. Jadi inilah, kadang-kadang pengertian itu perlu dan iman itu perlu. Karena doa yang didasari oleh kasih pasti mengalahkan sesuatu. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa belajar menghormati? Menghormati dengan perkataan. Menghormati dengan perkataan. Kadang-kadang kita anak-anak ini tidak menghormati dengan perkataan kepada orang tua kita. Perkataan kita tidak memberkati dalam banyak aspek. Bahkan perkataan kita selalu memberikan alasan-alasan, alibi-alibi, sehingga selalu sepertinya anak-anak itu atau kita yang memposisikan sebagai anak-anak selalu benar. Ya, coba kita lebih cepat aja, coba film ketiga. Baik. Sebentar Bapak Ibu. Ada suaranya. Udah habis kali. Pur nih. Bapak Ibu ya. Belum. Oh. Pokoknya belajar. Udah. Yang ini mana Tapi mau. Τι είναι αυτό? Ένα σφραγίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι.
είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Terima kasih. Saya bersyukur banget dan saya pikir semua orang tua di tempat gereja GPIA ini seperti itu. Sabar, selalu melayani anak-anak, selalu memberikan yang terbaik, dan mau melihat anaknya berhasil dalam segala aspek kehidupan. Jadi kadang-kadang perkataan itu penting. Sekali lagi, apa sih arti dari Timi? Adalah yang ketiga, menghormati lewat perkataan. Kita baru saja melihat bagaimana sikap anak-anak dan bagaimana sikap orang tua. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita lihat filmnya. Menghormati dengan tindakan dan kekayaan. Ya. Jadi bukan cuma ngomong aja, tapi kita bertindak, kita melakukan. Dan kadang-kadang dalam melakukan itu butuh keluar uang dan sebagainya. Kita lihat film ini. Udah lama nggak lihat anak kamu nih, Ahun. Ya mereka sibuk, banyak kerjaan. Ini senior fellowship. Oh anak saya mah pengacara. Pengacara. Nah makanya saya bilang punya anak 2, laki mau perempuan. Kalau anak kamu gimana? Aduh dia sibuk juga. Perusahaannya jual herbs. Bahkan dia punya bisnis sama Amerika, Hong Kong. Bahkan dia kenal Andy Lau. Dia juga pengen beli rumah baru di Damansara. Nggak jelek, bagus lah. Tapi mendingan anak saya, dia dokter di London. Spesialis di jantung. Pintar cari uang. Nah, anak perempuan kamu gimana? Aduh, setiap kali saya telepon jawabannya sibuk. Dia kerja dengan perusahaan akunting terkenal, dia partner di sana, sangat terkenal. Saya lupa nama perusahaannya apa, tapi katanya setahun gajinya $450.000. Nah, anak saya sekali operasi 20.000 pound.
1 hari 2 kali operasi. Nah, anak laki kamu gimana? Nah, anak saya baik. Dia mau jemput saya, jemput kamu. Dia selalu kemanapun pergi, pengen saya ikut, ajak saya. Nah, tuh siapa tuh datang? Nah, tuh anak saya datang tuh anak saya. Ma, apa kabar? Saya baik. Hari ini kita ke Cameron ya, di sana bagus, sejuk. Ya, pikirkan aja tuh, anaknya seorang dokter dapat 20.000 sekali operasi, 1 hari 2 kali 40.000, bisa beli apa itu? Tas, kalau ibu-ibu ini apa? Tas apa yang paling mahal, Bu? Tas Hermes ya, bisa beli 1 kali, 1 hari 1. Tapi nggak ada tindakan. Coba, nah kita lihat, pilih mana? Tentu pilih yang terakhir ya. Dia walaupun penghasilannya tidak banyak, tetapi dia bertindak. Dia jemput ibunya, dia bawa jalan-jalan, dia memberikan yang terbaik. Jadi itulah yang saya bilang, saya sering sharing, beberapa teman-teman dari dalam bidang yang berbeda-beda sering sharing sama saya, dan saya katakan tidak ada jalan lain. Kalau kita memposisikan, baik sebagai anak, yang pagi hari ini saya bilang, atau sebagai orang tua, tidak ada jalan lain. Kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita. Apapun orang tua kita punya sikap, apapun perilaku mereka, kita harus hormati. Ingat jasa-jasa orang tua kita. Dan kalau kita mau bahagia, kita mau panjang umur, kita harus hormati orang tua kita. Penghormatan kita lewat apa? Penghormatan kita pertama, menghormati orang tua kita dengan hati. Kedua, menghormati orang tua kita. Kedua, menghormati orang tua kita dengan pengertian dan iman. Dan ketiga, menghormati orang tua kita dengan menghormati dengan perkataan. Jadi iman, pengertian dengan hati kita, pengertian dan iman. Ketiga dengan perkataan, dan terakhir dengan tindakan dan kekayaan. Mari adik-adik sekalian, atau kita memposisikan sebagai anak yang masih ada orang tua, kita harus menghormati orang tua. Supaya kita bahagia, kita panjang umur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Makasih luar biasa Pak Dali Sutanto. Thank you, luar biasa. Ini pengajaran yang dahsyat dan sangat melekat karena ada gambar-gambar film, ada ayat-ayat firman Tuhan yang dahsyat Pak. Sekali lagi, thank you Pak Dali, thank you. Ibu Tan Melan berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Dali Sutanto. Ibu Tan Melan berdoa. Tante Melan belum di-unmute. Tante Melan, maaf. Ya, silakan. Tante Melan, maaf. Tante Melan. Tante Melan belum di-unmute. Ya, silakan Tante Melan. Oke.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bakal firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Dali Tuhan Santo. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, firman yang diberikan dan diberitakan ya Tuhan, untuk menghati kami ya Bapak. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur, terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ya Bapak, di mana dia berada untuk melayani-Mu ya Bapak. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang diberitakan Tuhan menjadikan hati kami untuk lebih lagi Tuhan, untuk mengerti Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur, terima kasih Tuhan. Firman yang begitu menguatkan kami ya Bapak. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak kuat. Tanpa di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kami ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kau pakai hamba-Mu di mana dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Ibu Tan Melan. Amin. Chris, mungkin ada pengumuman. Saya persilakan Chris. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Om. Terima kasih pada Bapak Dali atas firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih. Untuk Minggu 3 Oktober 2021, ibadah kita akan mulai tatap muka disertai dengan perjamuan kudus. Koordinator dan WL oleh Bapak Osea, singer oleh Bapak Randi dan Saudari Livi ya. Doa firman oleh Bapak Abednego, doa persembahan Ibu Lau Shuking, persembahan Bapak Johan DP dan Ibu Kong Acit, kemudian Bapak Hari Janto dan Ibu Dewi. Multimedia ada Saudara Andre, soundman Saudara Richard, dan penerima tamu Ibu Yeni Abednego. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi ya Om ya? Ya. Baik, itu saja Om, terima kasih. Baik Chris, terima kasih, Tuhan berkati Chris. Ya. Dan kita tetap menjaga dengan ketat protokol kesehatan dan kita lakukan. Nggak usah khawatir, di gereja kita tetap terus diinfektan oleh Bapak Hakim dan kita tetap menjaga jarak. Ya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Dali Sutanto, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dali yang sungguh menjadi berkat buat kita semua. Pak, ini dahsyat Pak. Salam untuk Ibu Megawati Pak. Iya, salam untuk Aryo dan Stephen Pak. Ya. Beserta anak mantu cucu-cucu Pak. Luar biasa. Ya. Ini Pak Dali adalah orang yang luar biasa. Saya katakan kenapa? Beliau ini membawai chapter begitu banyak dan member yang begitu banyak se-Indonesia, Australia, dan New Zealand. Nggak mudah untuk menjadi seorang nasional presiden. Kalau FGB MFI selalu bayar sendiri-sendiri. Nggak ada yang dibayarin, tapi bayar sendiri-sendiri, bahkan siap berkorban. Inilah dari FGB MFI Full Gospel Businessman Fellowship International. Ini dahsyat, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Dali bergerak di bidang farmasi, yaitu pabrik obat, yang luar biasa, Tuhan berkati, yaitu dikatakan PT Prisma Pharma Internusa. Nah, ini terus berkembang, apalagi semasa-masa COVID ini, tantangan luar biasa, tapi berkatnya juga luar biasa. Puji Tuhan, Pak Dali. Sekali lagi, Tuhan berkati. Baik, kita akan tutup ibadah kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba datang mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang awal sampai akhir dari online Zoom meeting dari Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih pada minggu ini ya Bapa, di mana firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Dali Sutanto, Tuhan yang berjudul Berbahagia. Bapa Roh Kudus memberkati kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam roh, jiwa, hati kami sekalian, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang olehnya nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Hamba bawa di dalam doa untuk hamba-Mu Bapak Dali Sutanto beserta keluarga, istri Ibu Megawati dan
anak-anaknya Haryo Sutanto beserta menantu-menantu dan 4 orang cucunya, dan juga bisnisnya, pelayanannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah dimanapun beliau berada, sungguh menjadi saluran berkat yang dahsyat yang oleh nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan banyak jiwa yang bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lahir baru menjadi manusia baru dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati seberapa banyak anak-anak-Mu yang sudah hadir dalam Zoom online meeting ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada satu device yang dipakai oleh beberapa orang, dan sungguh firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan, dan menasihatkan kami ya Bapa, dan memberikan hal-hal yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa di dalam doa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, beserta Wakil Presiden Tuhan, dan tim Kabinet Indonesia Maju. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, 10 kali lipat di atas rata-rata manusia yang paling berhikmat di muka bumi ini Tuhan. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan dijauhkan dari segala niat jahat apapun yang dilakukan oleh segelintir orang atau kelompok-kelompok radikalisme Tuhan. Ya Bapa, hanya Engkau yang menjadi sumber perlindungan, sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan sumber segala-galanya bagi kami ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan, para hamba Tuhan, para misionaris, gereja-gereja Tuhan, dan penginjil yang mengadakan ibadah raya secara online Zoom meeting ataupun secara tatap muka. Tuhan berkati. Boleh banyak jiwa sebagai tubuh Kristus membawa dampak yang luar biasa pada orang-orang yang belum menjadi tubuh Kristus, yaitu yang belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui pribadi-pribadi setiap tubuh Kristus ya Bapa. Terima kasih, kami juga bawa di dalam doa untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru, yang susah hiburkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan yang terikat oleh apapun orakan di dalam nama Yesus, sehingga mengalami kelepasan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, yang berbisnis Tuhan, juga Engkau tolong berikan hikmat, akal budi ya Bapa, sehingga berprestasi yang terbaik di bidangnya masing-masing, yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Jika sebentar kami akan berpisah dari Zoom online meeting ini ya Bapa, hamba mohon Bapa, kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.